Terima kasih ya Bapak, kami sambut ya Tuhan Yesus kepada kami pada pagi hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan dan Juru Selamat kami yang percaya katakan amin. Rindu yang datang ke Yesus. Haleluya. Silakan ditemani. Ada selanjutnya pada pagi hari ini. Haleluya. Ada Allah kita adalah Allah yang luar biasa, yang sanggup dalam apapun. Dia yang berkuasa.
sudah ditebus oleh Tuhan. Karena itu hidup kita juga bukan milik kita, karena milik Tuhan. Mari saudaraku, suka-suka Tuhan. Mari kita bersama kita bisa berdiri, kita memuji kembali. Suka-suka Tuhan. Ikutin saya. Suka-sukamu Tuhan. Nanti suka-sukamu Saudara yang kasih, jangan cemas apapun yang terjadi pada diri Anda. Buat semuanya di Tuhan. Biar Tuhan sendiri sebagai Tuhan yang pada kehidupan kita tidak akan menjalankannya. Haleluya Tuhan. Karena itu saudara, kita harus
saya sendiri. Ada masalah, tapi ingat, ada satu pribadi yang selalu mengawasi saudara dan juga saya. Mari saudara, oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus adalah sobat yang selalu setia untuk menemani kita bersama-sama.
persilakan untuk berdoa untuk firman. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih yang luar biasa dalam hidup kami. Sungguh kami bersyukur dan berlimpah dalam hidup kami. Tuhan, biarlah Tuhan setiap puji dan penyembahan yang sudah kami naikkan di hadapan Tuhan, boleh menyenangkan hati Tuhan, boleh menjadi perkara indah yang hadir di hadapan Tuhan. Biarlah Tuhan terus membawakan kami hati yang semakin hari semakin mengasihi Engkau, semakin hari semakin rindu untuk memuji-muji Engkau Tuhan. Biarlah Tuhan Yesus, apa yang Tuhan kehendaki dalam hidup setiap kami jemaat-jemaat-Mu, penyembah-penyembah-Mu Tuhan, biarlah terjadi atas hidup kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus buat urapan, buat kuasa-Mu Tuhan. Ya Bapa, kalau sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan, mari Roh Kudus, Kau yang berkuasa, Kau yang berdaulat dalam atas hidup kami Tuhan. Sucikan kuduskan setiap hati kami, pikiran kami, dan juga kami Tuhan, kuasa darah-Mu yang kudus ya Bapa. Biarlah Tuhan kekudusan, kemuliaan Tuhan melingkupi tempat ini, memenuhi hati kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan buat firman Tuhan. Tuhan urangi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman. Biarlah Tuhan kuasa yang dari Tuhan, isi hatinya Tuhan boleh sampaikan kepada hamba-Mu, agar setiap kami Tuhan, domba-domba boleh mengerti Tuhan apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidup kami. Dan setiap kami Tuhan, Roh Kudus mampukan kami melakukan firman-Mu dalam hidup kami sehari-hari, sehingga firman-Mu itu bukan hanya di mulut kami saja, namun menjadi firman yang hidup dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus, ini yang menjadi doa kami Tuhan. Kami serahkan semua ke dalam Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, sebelum kita mendengarkan keterangan firman Tuhan, kita akan mendengarkan persembahan lagu dari Horace Voice Group. Dipersilakan maju ke depan. Ya, kita akan mendengarkan persembahan lagu sebagai ucapan syukur akan kebaikan Tuhan.
Ya, terima kasih atas persembahan lagunya. Ya, pagi hari ini kebenaran firman Tuhan yang ingin saya sampaikan. Dan kita melihat sini dengan judul mengucap syukurlah. Bapak Ibu saudara sekalian, ya, kita integrasi dengan di dalam 1 Tesalonika pasal 5 ayat 18, bagaimana dikatakan mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Bapak Ibu saudara sekalian, tentunya mengucap syukur adalah kehendak Allah, sama seperti kehendak Allah lainnya. Bagaimana kita sebagai orang Kristen, ya, Allah menghendaki kita untuk mengasihi, ya, Allah menghendaki kita untuk mengampuni, Allah menghendaki kita untuk kita berbuat baik, Allah menghendaki kita bertanggung jawab jadi orang Kristen. Ya, banyak hal yang Allah kehendaki. Dan salah satunya mengucap syukur sebagai kehendak Allah. Tentunya Bapak Ibu, ini adalah perintah yang mungkin kelihatannya mudah, tetapi ternyata banyak orang Kristen yang lupa, ya, dalam satu hal ini, mengucap syukur, ya. Dan kita mungkin bisa mengucap syukur ketika kita mungkin saat ini diberkati Tuhan. Kita bisa mengucap syukur ketika pekerjaan kita, usaha kita, bisnis kita lancar-lancar saja, tidak ada masalah, ya. Kita bisa mengucap syukur mungkin saat kita dalam kondisi kesehatan, ya, yang baik. Kita bisa mengucap syukur, ya, ketika keadaan everything okay, baik-baik saja. Tetapi ya memang cara ironi ada sebagian orang mungkin yang ketika diberkati Tuhan lupa mengucap syukur, ya. Tetapi kebanyakan, ya, orang yang bisa mengucap syukur ketika dalam keadaan kita baik-baik saja, dan kondisi ini mungkin kita bisa melakukannya dengan baik. Tapi Allah menghendaki ketika kita melihat sini bagaimana dalam segala hal, ya, kita melihat di sini bagaimana ketika kita melakukan mengucap syukur, ya. Yang pertama, sesuatu yang mungkin kita tidak harapkan, ya. Kita mungkin mengucap syukur saat kita sehat, tetapi ketika kita mungkin saat ini sedang mengalami kelemahan fisik, atau kita sedang mempunyai sakit penyakit, ya, apakah bisa kita melakukannya? Atau ketika segala sesuatu yang mengecewakan, ya, dan ketika kita mungkin sebelumnya bergembira,
gembira, tidak ada masalah, hubungan interaksi yang lainnya baik-baik saja, kita bisa mengucap syukur. Tetapi ketika saat kita sedang kecewa, kecewa sama suami, kecewa sama istri, kecewa sama orang lain, tentunya hal ini tidak mudah Bapak Ibu. Dan selanjutnya ketika segala sesuatu yang mungkin menyulitkan atau kita mengalami kesukaran, yang mungkin saat ini usaha kita lagi tidak menghasilkan dengan baik, pekerjaan kita mungkin saat ini kita mengalami kondisi yang mungkin tidak menyenangkan, tidak sesuai dengan harapan kita atau tidak sesuai dengan ekspektasi kita. Inilah yang Allah kehendaki bagi orang percaya untuk kita tetap melakukan, tidak dalam keadaan suka saja, tetapi dalam keadaan duka pun kita harus mampu melakukannya. Tentunya Bapak Ibu Saudara, sekali lagi kita diajarkan untuk kita mengucap syukur. Kita tidak bersungut-sungut, kita tidak menggerutu, kita tidak komplain sama Tuhan, atau kita tidak mengeluh sama Tuhan. Kok kenapa? Saya sudah semakin setia pada Tuhan, saya sudah semakin rajin ibadah kepada Tuhan, tetapi hal ini terjadi. Saya tidak tahu apa yang ada dalam hati Bapak Ibu sekalian. Mungkin saat ini sedang mengalami problem masalah yang butuh pertolongan Tuhan. Tetapi pagi hari ini pertolongan kita untuk kita tetap mengucap syukur dalam segala hal. Oleh sebab itu saya akan membagikan 4 poin bagaimana pentingnya kita mengucap syukur. Yang pertama, mengapa kita harus mengucap syukur? Yang pertama, mengucap syukur memasuki hadirat Tuhan. Sekali lagi, mengucap syukur memasuki hadirat Tuhan. Yang kita tidak asing dalam Mazmur 100 pasal 4 sampai 5 dikatakan, masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelataranya dengan puji-pujian, bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya, sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Inilah bagaimana kita sering mendengar lagu, masuki gerbangnya dengan hati bersyukur. Jadi Bapak Ibu, ketika kita memasuki hadirat Tuhan, ibarat kita masuk dimensinya Allah. Contoh Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu membuka handphone, Bapak Ibu ingin memasuki dimensi dunia maya, bisa kemana-mana, tentunya harus tahu passwordnya sehingga terkoneksi. Begitu juga dengan kita sebagai orang percaya, apabila kita mau memasuki dimensinya Allah, passwordnya adalah kita harus mengucap syukur. Mungkin saat pagi hari ini Bapak Ibu datang ke rumah Tuhan, untuk terkoneksi dengan Allah, pasti harus mempunyai hati yang bersyukur. Bagaimana ketika Bapak Ibu masuk ke rumah Tuhan terus masih ada kekecewaan, terjebak dengan kekhawatiran, terjebak ketakutan, tidak terkoneksi Bapak. Yang ada adanya penghalang, sehingga sesuatu hal yang ingin menjebak kita tidak masuk dalam dimensi A. Ibarat kita main HP, akhirnya jadi lemot atau mungkin tidak terkoneksi karena tidak tahu passwordnya. Sama halnya ketika kita datang memuji menyembah Tuhan, mungkin sebagian orang untuk masuk dalam hadirat Tuhan itu sepertinya ada penghalang. Tentunya Bapak Ibu yang saudara yang tahu belum apa yang jadi penghalang atau beban-beban apa yang di dalam hati ini masih belum bebas sehingga tidak bisa masuk ke hadirat Tuhan. Oleh sebab itu pagi hari ini kita belajar untuk tetap mengucap syukur sehingga ketika Bapak Ibu memasuki rumah Tuhan langsung terkoneksi dengan Tuhan. Sebab ketika kita masuk di dimensinya Allah, janji Tuhan ada kebaikan. Tuhan berikan kebaikan, Tuhan berikan pengharapan, Tuhan berikan sukacita, Tuhan berikan suatu hal yang menyatakan kebaikannya, Tuhan
kepada kita sebagai orang percaya. Oleh sebab itu Bapak Ibu, selalu ucap syukur sehingga Bapak Ibu bisa masuk hadirat Tuhan dengan baik. Ya, mungkin di rumah saat bangun pagi saat teduh, ya, dengan ucapan syukur, ya, bisa masuk hadirat Tuhan dengan baik, merasakan kehadiran Tuhan. Tentunya ini yang luar biasa yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita. Ya, inilah bagaimana masuk hadirat Tuhan. Ya, sebagai passwordnya itu kita harus mengucap syukur. Selanjutnya yang kedua yaitu mengucap syukur mendatangkan mujizat. Ya, kita lihat bagaimana di dalam firman Tuhan, bagaimana Tuhan Yesus melakukan ucapan syukur. Ya, di dalam Yohanes pasal 11 ayat 9 ayat 41. Tentunya tidak asing bagi kita bagaimana ketika Tuhan Yesus melakukan mujizatnya terhadap Lazarus orang Betania, saudara dari Marta dan Maria. Dikatakan kata Yesus, angkat batu itu. Marta, saudara orang yang meninggal itu, berkata kepadanya, Tuhan, ia sudah berbau, sebab sudah 4 hari ia mati. Jawab Yesus, bukankah sudah kukatakan kepadamu, jikalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah. Ya. Maka mereka mengangkat batu itu, lalu Yesus menghadap ke atas dan berkata, Bapa, aku mengucap syukur kepadamu karena engkau telah mendengarkan aku. Ya, inilah yang Yesus lakukan ketika mujizat Lazarus itu terjadi. Yang Tuhan Yesus lakukan yaitu dia mengucap syukur. Dia tidak langsung menuju bangunlah Lazarus, tetapi dia berdoa dulu. Bagaimana Yesus ketika berdoa, dia meminta Bapaknya, sebelum meminta dia mengucap syukur. Dan tentunya mujizat itu nyata ketika Tuhan Yesus melakukan ucapan syukur. Lanjutnya kita melihat bagaimana di dalam Yohanes juga pasal 6 ayat 10, bagaimana mujizat Tuhan Yesus memberikan makan 2 ikan dan 5 roti. Ya. Kata Yesus, suruhlah orang-orang itu duduk. Adapun di tempat itu banyak kumpul. Maka duduklah orang-orang itu, kira-kira 5.000 laki-laki banyak. Lalu Yesus mengambil roti itu, mengucap syukur dan membagi-bagikannya kepada mereka yang duduk di sini. Demikian juga dibuatnya dengan ikan-ikan itu sebanyak yang mereka angkat. Ya, inilah bagaimana ketika mujizat Tuhan terjadi, ketika yang sesuatu yang kelihatannya mustahil, ya, kemudian menjadi tiada mustahil bagi Allah. Dan Tuhan Yesus melakukan ucapan syukur di dalam doanya ketika 2 ikan 5 roti diberikan kepada 5.000. Di dalam Alkitab ditulis 5.000. Itu 5.000 belum kami saja Bapak Ibu, dan belum termasuk anak kecil atau wanita yang diperkirakan belasan ribu yang hadir pada waktu itu. Tetapi mujizat Tuhan itu terjadi. Bagaimana ketika ucapan syukur dilakukan Yesus, ya, miracle itu terjadi. Ya, saya percaya Bapak Ibu sudah pernah mengalami mujizat Tuhan. Ya, yang mungkin tadinya sakit Tuhan sembuhkan. Ya, suatu yang Bapak Ibu gumuli, akhirnya Tuhan jawab doanya. Ya, pasti salah satunya adalah kuncinya yaitu mengucap syukur. Dan saya berharap Bapak Ibu sekali lagi tetap dalam ucapan syukur dan berharap pada Tuhan ada kuasa mujizat yang Tuhan sediakan bagi orang percaya ketika kita mengucap syukur. Oleh sebab itu pagi hari sekali lagi, ketika ucapan syukur itu akan mendatangkan kuasa Tuhan dalam kehidupan kita. Tuhan akan mencurahkan rohnya, akan bekerja dalam kehidupan kita. Dia akan memberi iman pada kita untuk terus kita melakukan apa yang Tuhan katakan di dalam kehidupan orang percaya. Oleh sebab itu, jangan khawatir, jangan takut, tetaplah mengucap syukur.
dalam segala hal. Yang ketiga yaitu mengucap syukur. Sebelum saya memberikan poin yang ketiga, Bapak Ibu, ya sekali lagi ketika kita mengucap syukur, kita berdoa tentunya. Jadi sebelum kita berdoa, kita akan merenungkan kebaikan Tuhan. Dengan mengucap syukur kepada Tuhan, kita mengucap syukur apa yang masih kita miliki. Dan Bapak Ibu saat ini masih memiliki kesehatan yang baik, masih memiliki tubuh yang komplit, ya, masih memiliki bisa makan, masih memiliki rumah, masih memiliki kendaraan, ya, semuanya Tuhan sediakan. Meskipun tidak berkelebihan, tetapi Bapak Ibu masih memiliki istri, masih memiliki suami, masih memiliki keluarga, dan lain sebagainya. Hal inilah bagaimana kita harus mengucap syukur. Dan sebagian orang mungkin kalau kita hanya melihat ke atas saja pasti akan tidak bisa mengucap syukur. Kita harus melihat ke bawah. Bagaimana sebagian orang mungkin hidupnya mengalami kesusahan, atau mengalami penderitaan, atau mengalami terkapar di ICU, atau terkapar di rumah sakit. Saat ini Bapak Ibu masih dalam kondisi sehat, dan sehat walafiat, tidak sakit, dan tidak terkapar di ICU atau di rumah sakit. Mengucap syukurlah kepada Tuhan dengan kesehatan yang Bapak Ibu saat ini terima. Dan juga mengucap syukur kepada Tuhan atas apa yang sedang terjadi. Yang mungkin saat ini Bapak Ibu sedang mengalami sakit, penyakit atau kelemahan secara fisik, tapi mengucap syukur. Dan kita selalu melihat ke bawah bagaimana masih banyak orang yang menderita lebih lagi dari kita. Oleh sebab itu sekali lagi mengucap syukur apa yang terjadi. Yang mungkin saat ini sedang mengalami sesuatu yang tidak diharapkan, ya tetap mengucap syukur. Kita harus ingat bagaimana itulah kehendak Tuhan kepada orang percaya. Selanjutnya ucapkan syukur pada Tuhan atas kasih-Nya yang masih tercurah bagi kita. Ya saat ini kita sebentar lagi akan menikmati pengorbanan Tuhan Yesus melalui anggur dan roti bagi lambang tubuh dan darah. Yang kita harus ingat akan kebaikan Tuhan, ingat akan kasih setia-Nya Tuhan yang begitu luar biasa ya Tuhan dalam kehidupan kita. Sebagai orang percaya mungkin yang akan lupa akan kasih setia Tuhan yang sudah kita rasakan. Tapi kita bagi hati yang selalu mengingatkan Tuhan untuk tetap mengingat kasih setia-Nya akan kebaikan Tuhan. Inilah yang kita harus lakukan Bapak Ibu. Ya, bagaimana selanjutnya ucapan syukur kepada Tuhan atas kesempatan yang masih Tuhan berikan bagi kita. Ya, Bapak Ibu dipercaya untuk melayani Tuhan. Ya, gunakan kesempatan itu dengan baik-baik. Ya, sebagian orang mungkin tidak memiliki kesempatan atau tidak diberikan Tuhan talenta. Tetapi Bapak Ibu yang sudah diperlengkapi oleh Tuhan talenta, gunakan untuk memuliakan Tuhan. Kita sebagai ciptaan Tuhan harus ingat akan tujuan penciptaan Tuhan kepada kita. Ya, kita tidak sembarangan dijadikan Tuhan, tapi kita ciptaan Tuhan. Kita harus gunakan untuk memuliakan nama Tuhan setelah diberi kesempatan. Selanjutnya mengucapkan syukur kepada Tuhan atas apa yang kita kerjakan. Ya, saat mungkin bukan toko pagi hari ini, Bapak Ibu mengucap syukur, berdoa, yang saat itu berdoa, atau mungkin akan bekerja, belum berangkat bekerja, mengucap syukur, berdoa. Inilah yang Tuhan kehendaki yang harus Bapak Ibu kerjakan. Oleh sebab itu sekali lagi tetaplah mengucap syukur dalam segala hal. Itulah yang menjadi kehendak Tuhan. Selanjutnya yang ketiga, mengucap syukur memuliakan Allah dan meninggikan Dia atas hidup kita. Ya, di dalam Kolose pasal 3 ayat 17 dikatakan, dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus sambil mengucap syukur oleh Dia kepada
Bapa kita. Ya, inilah bagaimana kehendak Allah. Ketika kita mengucap syukur, kita akan memuliakan Allah. Ya, jadi Bapak Ibu, ketika kita berdoa, dalam perkataan kita harus mengucap syukur. Ya. Kita jangan berdoa langsung menyodorkan Tuhan permintaan doa kita supaya kita dikabulkan. Jangan lupa. Tetapi hal yang Bapak Ibu harus lakukan, yang pertama yaitu, ya sekali lagi kita diingatkan untuk tujuan penciptaan Allah atas diri kita sebagai ciptaan. Yang kita melihat bagaimana ketika Bapak Ibu mengucap syukur, ya, Bapak Ibu bisa memuji Tuhan dalam doa kita sebelum kita request minta A, B, C, D supaya dijawab Tuhan. Ya, yang pertama yang harus Bapak Ibu lakukan itu mengakui Allah yang Trinitas, ya, Allah yang Tritunggal. Selanjutnya Allah yang setia dan tidak berubah. Yang kasih Tuhan itu setia, tidak berubah dari ini sampai selamanya. Dan juga Allah yang kekal, ya Allah yang hadir di mana-mana, hadir di tempat ini dan hadir di mana-mana. Allah yang tahu, Allah yang tahu kondisi hati Bapak Ibu saudara, Allah yang tahu dalam keadaan yang Bapak Ibu saudara alami pagi hari ini. Dan juga Allah yang Maha Kuasa, Dia berkuasa atas kehidupan, Dia berkuasa atas orang percaya, sehingga Dia menuntun kita. Lanjutnya juga Dia Allah yang pengasih, Dia mengasihi kita, meskipun kita yang tidak setia, tetapi Tuhan tetap mengasihi kita. Dia juga Allah yang murah hati, Allah yang penuh anugerah, dan Allah yang mengampuni, dan Allah yang benar. Inilah bagaimana sebagai orang percaya kita harus tetap mengucapkan. Ya, jangan langsung kita minta Tuhan berkati usaha saya, berkati, minta ini, minta A, minta B, minta C, minta D, ya, istilahnya Tuhan ditolong. Ya. Tapi sekali lagi dengan tujuan penciptaan Allah pada kita ada maksud Tuhan. Bagaimana kita sebagai ciptaannya, kita harus memuliakan Tuhan, sebab Dia adalah pencipta kita. Dan sebagian orang mungkin lupa bahwa Allah itu sang pencipta. Dia menginginkan ciptaannya itu memuliakan Tuhan. Hidup kita untuk memuliakan Tuhan, bukan fokus dengan yang hanya hal-hal yang jasmani saja, tetapi kita mempersiapkan diri untuk kekekalan nanti di surga. Ya. Sekali lagi dalam air zaman ini kita harus ingat bagaimana Allah masih memberikan kesempatan kepada kita, dan kita tidak tahu apa yang terjadi 10 tahun ke depan, 20 tahun ke depan. Tetapi ingatlah bagaimana setiap waktu yang Bapak Ibu kerjakan, tetap memuliakan Tuhan, tetap memuliakan Sang Pencipta. Inilah yang menjadi kehendak Allah dalam kehidupan orang percaya. Dan sekali lagi Bapak Ibu, Allah menginginkan kita, ya, bisa sama-sama kembali dalam kekekalan nanti di surga. Ya. Jadi kita berusaha selagi masih ada di bumi ini, kita melakukan kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita dengan baik. Jangan sia-siakan Bapak Ibu. Bahwa lagi mau masuki garis finish, ya, istilahnya sudah lansia, harus fokus untuk mencapai garis finish dengan baik. Ya, sebagian orang mungkin sudah tumbang, yang jatuh tergeletak, tapi tidak mau bangkit lagi menyelesaikan garis finish. Akhirnya, ya, sangat sayang. Inilah yang Tuhan kehendaki bagi permohonan kita, supaya kita tetap setia di dalam Tuhan, sebab Dia Allah yang setia dan Allah yang mengajarkan kita mengucap syukur dalam segala hal. Yang selanjutnya, poin yang keempat, ya, dengan mengucap syukur akan menetralisir ketakutan atau kekhawatiran dan membuat hidup Bapak Ibu sekalian tenang. Ya, kita melihat sini bagaimana di dalam Filipi pasal 4 ayat 6 dikatakan, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakan dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan
syukur. Ya, jadi Bapak Ibu janji Tuhan, ya dan amin. Dia berjanji kita hendaknya kita tidak khawatir, tapi nyatakan dalam segala hal dengan ucapan syukur. Ya, Allah menghendaki kita untuk kita tetap mengucap syukur. Ketika kita mungkin saat ini mengalami ketakutan, kekhawatiran atau kegelisahan, ya, tapi janji Tuhan tetap menyertai orang percaya. Apabila kita menyertai doa kita dengan ucapan syukur, ya, kita tidak usah gentar dengan hari esok, kita tidak usah cemas dengan masa depan, tetapi Tuhan akan membela, Tuhan akan menolong, Tuhan tetap setia, tidak membiarkan kita. Ya, inilah janji Tuhan. Ya, kita bisa melihat bagaimana Habakuk, ya, kita melihat di sini bagaimana di dalam Habakuk pasal pertama ayat 5 sampai 6 dikatakan, ia berkata, sekalipun pohon melaka tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil bonsai pun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan, bahan makanan kambing domba terhalau dari turunan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang, namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan. Ya, bagaimana Bapak Ibu saat itu Habakuk, ya, mengalami kata itu tidak mengenakan. Habakuk mengalami, ya, bangsa Israel waktu itu diserang oleh Raja Babel, tapi dalam kondisi yang terjepit, dalam kondisi Habakuk, ya, merasakan bagaimana Israel jauh dari Tuhan, ya. Dia tetap bersyukur pada Tuhan, dia tetap mempunyai hati yang bersorak-sorak pada Tuhan. Dia tahu bahwa Allah Israel akan membela, Allah Israel akan menolong, tidak akan membiarkan apa-apa. Dan kita sebagai orang percaya saat ini sedang mengalami pandemi, ya, krisis ekonomi mungkin di depan mata, atau mungkin, ya, kita melihat bagaimana Jokowi nyatakan bahwa tahun ini, ya, tahun yang sulit, tahun ke depannya, ya, dikatakan gelap. Tetapi kita sebagai orang percaya, kita punya keyakinan bahwa Tuhan menyertai kita di masa-masa sulit. Kita belajar di dalam Habakuk ini bagaimana kita tetap hati kita memuliakan Tuhan, bersorak-sorak memuji Tuhan, tetap setia pada Tuhan, tidak gentar iman kita, tetap kuat di dalam Tuhan, kita tidak lemah di dalam Tuhan, karena Roh Kuduslah yang menolong kita, Roh Kuduslah yang menyertai kita, menuntun kita, meskipun melewati lembah kegelapan, kita tetap dalam penyertaan Tuhan. Oleh sebab itu sekali lagi tetap mengucap syukur dalam segala kondisi apapun. Bapak Ibu tetap mengucap syukur. Ya, jadi secara penelitian, ya, ketika orang mengucap syukur, penelitian ini tidak hanya diakui orang Kristen saja, tetapi orang agama lain juga mengakui, ya, bagaimana dengan mengucap syukur akan memiliki jantung yang sehat. Dengan mengucap syukur akan memiliki kualitas tidur yang baik. Dengan mengucap syukur akan memiliki mood yang baik. Ya. Ketika tadi pagi mungkin Bapak Ibu datang ke gereja, pasti akan sudah memiliki mood yang baik untuk datang beribadah, menguduskan hari Sabat. Ya. Selanjutnya lebih optimis dalam menjalani hidup ini, dan juga imun yang meningkat. Ya. Hingga apabila terserang mungkin flu atau mungkin virus-virus lain, imun kita kuat, paling hanya sebentar, hanya beberapa hari saja kita bisa normal kembali. Selanjutnya akan memiliki usia yang panjang umur. Yang inilah secara penelitian yang diakui secara semua agama. Jadi kuncinya Bapak Ibu mengucap syukur, ya. Meskipun Bapak Ibu saat ini pandemi tidak menghalangi kita untuk tetap mengucap syukur. Dan sekali lagi tetap dalam pengendalian Allah, kita belajar mengucap syukur dalam setiap doa kita. Ya, saat Bapak Ibu masuk ke rumah Tuhan juga mengucap syukurlah kepada Tuhan, hingga bisa masuk dalam dimensinya Allah.
Dan sekali lagi, pagi hari inilah yang menjadi perenungan kita di pagi hari ini sebagai orang percaya. Tetaplah dalam ucapan syukur. Demikianlah firman Tuhan jadi berkat di pagi hari ini. Hari ini para pemain masuk musik untuk maju ke depan. Dalam menyanyikan lagu Boaz sebab anugerah. Mari sidang jemaat Tuhan untuk kita bangkit berdiri. Kita akan menyanyikan lagu ini dengan seluruh hati kita.
Firman-Mu menguatkan kami, tetap kami memiliki hati yang penuh ucapan syukur. Kami percaya Tuhan, ketika kami mengucap syukur Tuhan sediakan janji-Mu Tuhan untuk melakukan mujizat-Mu Tuhan. Tuhan akan menyatakan kebaikan-Mu Tuhan. Pagi hari Tuhan, kami akan mempersiapkan hati kami untuk kami menerima perjamuan kudus-Mu Tuhan. Kalau Tuhan kuduskan, sucikan kami, layakkan kami untuk menerima perjamuan kudus-Mu ini Tuhan. Dalam melalui pengorbanan-Mu Tuhan, melalui karya salib-Mu Tuhan, kami mendapatkan mujizat-Mu Tuhan. Kami mendapatkan kebaikan-Mu Tuhan. Kami mendapatkan pertolongan-Mu Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, kami bersyukur atas pengorbanan setiap-Mu dalam kehidupan kami. Mari Tuhan, hati kami penuh ucapan syukur menerima perjamuan kudus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya.